Bagaimana cara membedakan atau memastikan orang tersebut terkena dampak COVID? Karena mungkin kayak flu, demam dan sebagainya biasa dialami orang pada umumnya. Namun di dalam COVID pun demikian. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, apa perbedaannya antara penyakit yang umum seperti itu dengan yang terkena paparan COVID? Terima kasih. Ini tekan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nama siswa Hikmal. Tadi pembawa materi menjelaskan bahwa pemerintah sekarang sibuk untuk mengurusi masalah COVID-19 untuk keselamatan kesehatan masyarakat, dan begitu pun juga masyarakat juga sibuk untuk mempercayai kepada COVID-19 dalam hal bahwa masyarakat sekarang merajalela ada isu-isu apakah benar atau tidak bahwa COVID itu adalah hanya untuk ucapan dari negara lain untuk memisahkan antara agama dengan agama lain. Jadi pertanyaannya Pak, bagaimana peran pemerintah untuk mencegah isu-isu tersebut? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Dua pertanyaan ini coba saya sampaikan penjelasan terkait dua rekan siswa yang sudah bertanya. Yang pertama, bagaimana membedakan orang yang menderita COVID-19 dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang tergolong dengan penyakit mirip influenza. Ya, ini influenza like illness. Jadi penyakit-penyakit yang mirip influenza dikelompokkan, salah satunya adalah COVID-19. Apa itu gejala influenza? Ada demam, ada batuk, ya, ada pilek, sakit tenggorokan, sakit menelan, dan seterusnya. Nah, tetapi yang paling khas dengan COVID ini adalah karena dia menyerang sistem pernapasan bagian bawah, maka yang paling khas adalah sesak nafas. Ya. Tetapi tidak semua sesak nafas digolongkan ke COVID-19. Sesak nafas yang dimaksud adalah sesak nafas yang betul-betul disebabkan oleh penyakit yang namanya bronkopneumonia. Ya. Bagaimana orang bisa ditetapkan sebagai bronkopneumonia? Ini paru-paru atau dada kita harus difoto, di ronsen. Ada yang pernah di ronsen sini? Nah, kalau sudah di ronsen, difoto, dokter ahli ronsennya bilang ini positif bronkopneumonia, nah itu berarti salah satu tanda COVID-19. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup kalau ada tanda kelainan plek di paru bronkopneumonia langsung orang disebut COVID. Tetapi harus ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang namanya pemeriksaan RT-PCR, yang selalu kita kenal dengan itu pengambilan swab test.
Ya, diambil cairan yang ada di hidung kita, diambil cairan yang ada di tenggorokan kita, lalu diperiksa secara VCL. Ya, kalau hasilnya positif, maka itulah yang disebut COVID-19. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, kita tidak mau menunggu nanti ada orang sesat, orang sudah di ronsen, baru kita kelabakan bahwa siapa tahu COVID. Nah, yang paling penting adalah semua penyakit yang mirip-mirip influenza itu yang harus diwaspadai. Itu namanya pencegahan. Nah, itulah makanya di setiap pintu masuk, di setiap kita mau ada kegiatan diperiksa suhu badan. Siapa tahu suhunya di atas 38, nah itu kan salah satu tanda influenza. Siapa tahu ada batuk-batuk, nah itu salah satu tanda influenza. Siapa tahu ada sakit tenggorokan, siapa tahu ada sakit menelan, itu tanda-tanda influenza. Lalu selanjutnya tentu kita harus memastikan apakah dia COVID-19 atau tidak, tentu harus diperiksa dengan pemeriksaan swab test atau RT-PCR. Begitu ya? Ya. Baik, kemudian yang kedua. Betul Pak. Jadi sekarang ini peran pemerintah ini berjibaku menghadapi bagaimana menyelamatkan masyarakat kita dengan paparan COVID-19. Di satu sisi harus juga berperan melawan informasi-informasi yang mencekoki pikiran masyarakat kita terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Bisa dibayangkan kalau informasi yang masuk selalu negatif-negatif saja, bisa membuat masyarakat kita menjadi tidak percaya, bisa membuat masyarakat kita menjadi lemah imunitasnya. Nah, kalau kita lemah imunitas, maka penyakit apapun gampang masuk. Ya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya pemerintah tidak ada henti-hentinya menyampaikan edukasi, ya, pendidikan, promosi, ya, pencegahan, ya, kepada masyarakat kita terkait dengan COVID-19. Di televisi diwajibkan semua televisi berikan informasi yang benar. Ya, ada beberapa segmen tertentu sampaikan promosi ke masyarakat kita bagaimana COVID ini yang sebenarnya. Nah, sekarang ini kembali ke masyarakat kita. Saya Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya secara pribadi nih ya, terlepas bahwa saya ini sebagai juru bicara gugus tugas, bagaimanakah COVID ini? Apakah tanya ada konspirasi? Jawaban saya, angkat tangan Kak saya, no comment. Yang jelas saya sebagai orang kesehatan nyatanya ada di depan mata, ada orang sakit, ada orang mati, ada orang terpapar. Itu yang harus kita tangani. Urusannya konspirasi, urusannya yang lain, biarkan para ahli kita intelijen yang kita. Bukan urusan kita. Di depan mata kita sekarang ini nyatanya ada orang sakit karena COVID. Masa kita mau selesaikan isu-isu konspirasinya sementara ada orang sakit tidak ditangani? Itulah yang kita hadapi sekarang Bapak Ibu sekalian. Mau isu perpecahan, isu jangan. Indonesia ini harus bersatu menghadapi COVID karena nyatanya Indonesia tidak ada satupun provinsi, tidak ada satupun kabupaten yang bebas dari COVID. Kita di Bone ini 27 kecamatan, hanya 10 kecamatan yang tidak ada kasus positifnya. 17 Pak ada kasus positifnya. Nah, oleh karena itu tidak boleh yang 10 itu kita jangan kaum saja yang ngurus itu. Tidak boleh. Karena antara satu kita dengan yang lain bagaikan keluarga, tidak ada sekat. Tidak mungkin kecamatan yang tidak ada kasusnya tidak boleh bergabung dengan kecamatan yang ada kasusnya. Kita ini warga boleh secara utuh, boleh saling mengunjungi, boleh saling bersama-sama dan sebagainya. Oleh karena itu kebersamaan penting. Sama-sama menyatakan perang melawan COVID ini. Ya karena dia adalah makhluk yang tidak kita lihat. Tidak sama kalau perang melawan manusia tinggal ya arahkan senjata, tembak, selesai. Karena kita tidak lihat, kita hanya bisa menghindar. Bagaimana cara menghindar? Ya menghindar dengan menerapkan 3 protokol tadi. Pakailah masker, cucilah tangan kita, dan jaga jarak antar satu orang dengan orang. Kenapa? Karena penyakit ini berpindah dari orang satu ke orang yang lain. Gitu Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siswa terima Ningrat ingin bertanya Pak, bagaimana cara penyebaran virus ini? Karena yang beredar di masyarakat itu banyak versi. Ada yang melalui udara, ada yang mengatakan melalui sentuhan, ada juga yang mengatakan bisa menyebar melalui luka. Terima kasih Pak. Ada lagi?
yang namanya COVID-19. Tapi yang ini saya tanyakan, karena yang saya lihat dulu di televisi, pemeriksaan COVID-19 kayaknya kalau saya tidak salah gratis untuk pemeriksaannya. Sedangkan yang di lapangan, kalau kita datang di rumah sakit, kita mau memeriksa apakah kita kena COVID atau tidak, itu harus membayar. Jadi maka sebagian besar masyarakat tidak mau datang untuk memeriksa karena kewalahan. Mana kita sebagai masyarakat sudah disuruh di rumah saja, semua kegiatan terhambat, terutama yang masalah perut. Pekerjaan tidak ada, penghasilan tidak ada. Jadi makanya masyarakat kadang ada yang tidak percaya karena masalah dananya. Jadi saya mohon petunjuknya Pak Dokter, bagaimana ke depannya supaya masyarakat bisa berlomba-lomba untuk datang memeriksa diri. Terima kasih. Ada lagi? Mau bertanya lagi? Baik, pertanyaan pertama cara penyebaran virus, yang kedua masalah biaya, gimana caranya biar masyarakat bisa berlomba-lomba datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan apabila pemeriksaan itu betul-betul memang gratis, maksudnya ya. Ya. Terima kasih Pak Dok. Baik, terima kasih. Cara penularannya. Jadi cara penularan COVID-19 itu sebagaimana kita ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah kontak langsung, ya. Yang kedua adalah dengan penularan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan yang keluar ketika kita bicara, ketika kita bersin, ketika kita batuk. Yang kalau Bapak Ibu lihat ada bapak-bapak ini pernah melakukan semprot untuk cat motor, ya. Pilots, nah itu droplet itu percikan. Kemudian yang ketiga penularan melalui udara. Nah yang akhir-akhir ini orang perdebatkan apakah COVID-19 menular melalui udara atau sudah termasuk kelompok penyakit airborne transmission. Nah ketiga-tiganya benar. Tetapi yang paling utama adalah 2 ini. Ya, ketika orang bicara, ketika orang batuk, bersin, ya. Orang yang menderita COVID-19 lalu mengeluarkan namanya droplet, diterima oleh orang sehat. Nah, itulah cara penularannya. Ya, oleh karena itu itulah pentingnya kita menggunakan masker. Bahkan sekarang ditambah dengan ada sehat yang ikut juga mengambil gayanya petugas kesehatan menggunakan namanya face shield, pelindung muka yang kayak helm di depan. Itu dia lebih bagus. Tetapi jangan sekali-sekali pakai itu terus tidak pakai masker. Tetapi kalau pakai masker lalu ditambah face shield, itu mantap. Ya. Jadi pertama adalah droplet. Yang kedua kontak langsung. Tadi bilang apakah kalau bersentuhan? Betul. Bersentuhan dalam artian bukan berarti itu ini menghasilkan COVID-19, tidak. Cara-cara kerjanya begini. Saya ini ada COVID-19 di badanku, terus saya bersih, pegang. Saya batuk, pegang mulutku. Terus tanganku saya tidak cuci. Lalu saya masuk ke ruangan ini, sudah pindah di grendel pintu. Saya ketemu dengan temanku, langsung dari chest, pindah di tangan temanku. Saya pegang pundaknya, pindah di pundaknya temanku. Jadi begitu kira-kira cara pindahnya, ya. Jadi bukan kulit kita ini mengeluarkan virus, tetapi tetap sumbernya dari mulut, dari hidung. Tetapi karena kita pegang mulut dan hidung kita, pindahlah di tangan itu memindahkan kemana-mana. Nah itulah makanya kita selalu dianjurkan untuk cuci tangan. Dalam melakukan disinfeksi tempat-tempat umum juga, ya periksa yang mana sering dipegang, gerendel pintu, teralis tangga, ya pegangan pintu mobil dan sebagainya. Karena itulah yang sering dipegang oleh orang-orang yang secara umum kebanyakan. Nah terus yang ketiga penularan melalui udara. Ini yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita panik dengan informasi ini. Ini bisa benar, bisa tidak.
Yang benarnya adalah memang COVID-19 menular melalui udara dalam persyaratan tertentu. Kapan itu? Ya, terjadinya di rumah sakit. Kalau petugas rumah sakit memasang alat yang namanya ventilator, maka itu kemungkinan memunculkan tindakan yang namanya aerosol. Aerosol itu ada udara terus keluar, kemudian mengikutkan virusnya ya, terbang ke udara. Nah, itu yang dihisap, makanya petugas kesehatan sangat berisiko untuk ya tertular oleh COVID-19, terutama yang bertugas di ruang isolasi. Nah, tetapi kalau di tempat lain di luar dari itu tidak ada. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau COVID-19 menular melalui udara bebas seperti ini, maka tidak ada yang bebas, pasti sudah terkapar kita semua. Ya, jadi betul menular melalui udara, tapi dalam keadaan tertentu itu. Ya, dipahami ya? Ini cara penularannya. Jadi tiga-tiganya bisa terjadi. Ya, baik droplet, kontak maupun melalui udara. Tetapi yang paling utama adalah dua ini, droplet dan kontak. Ya, kontak itu artinya sudah memegang, memanipulasi droplet, lalu memegang benda-benda lain, ya berpindah seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan upaya masyarakat kita untuk memeriksa. Ya, begini, COVID-19 ini penegakan diagnosisnya adalah melalui tadi pemeriksaan swab atau PCR. Mungkin yang dimaksud akhir-akhir ini karena ada daerah tetangga kita yang mempersyaratkan untuk mengambil rapid test ketika mau keluar daerah. Ya, mau ke Makassar, sebutlah Makassar. Makassar mempersyaratkan ini. Ya, kalau untuk kepentingan perjalanan, memang sesuai dengan edaran Bapak Bupati, yang digratiskan itu adalah hanya kelompok tertentu, Pak. Ya, pertama adalah pelajar atau mahasiswa yang mau keluar daerah Bone, mau pergi sekolah, mau pergi kuliah, pendidikan dan sebagainya, itu digratiskan. Ya, kemudian bapak-bapak kita yang karena ada tugas negara harus keluar dari wilayah Bone, digratiskan. Tetapi selebihnya itu tidak gratis. Dasar pemikirannya adalah COVID-19 ini dianjurkan untuk tidak kemana-mana sebenarnya. Ya, kecuali dalam keadaan terpaksa betul. Ada kepentingan yang mendesak baru kita keluar daerah. Nah, jadi yang untuk kepentingan pribadi, ya bukan untuk kepentingan tugas negara dan untuk kepentingan belajar, maka masyarakat tetap dibebankan biaya sesuai dengan edaran Menteri Kesehatan berapa? Rp150.000 di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ya, tapi kalau di swasta ya itu berlaku hukum ekonomi. Berapa dibelikan barangnya itu yang dia jual. Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau untuk kepentingan penyelidikan kasus pemeriksaan COVID-19 tidak ada yang berbayar. Berapapun yang kita lacak, berapapun yang kita periksa swabnya, tidak ada boleh berbayar. Ya, karena kita dalam rangka pengembangan pemeriksaan kasus. Nah, oleh karena itu kami bersyukur kalau ada masyarakat kita, ya tapi ini ada syaratnya. Ada masyarakat kita yang punya inisiatif untuk memeriksakan diri, tapi dalam rangka melaporkan bahwa saya ini pernah kontak dengan kasus. Contoh misalnya, Bapak datang ke dinas kesehatan, datang ke puskesmas atau rumah sakit. Saya lapor, Pak, saya ini baru dari Makassar dan ada keluarga saya positif, saya baru kontak, periksa saya. Itu gratis, Pak. Gratis itu. Berikan segala datanya, siapa yang pernah kontak, nanti kami cross check siapa kasusnya, siapa yang positif itu. Betul untuk pengembangan kasus semuanya. Ya, kita memang berharap nanti suatu saat kalau pemerintah kita punya kemampuan, apalagi syarat dari Badan Kesehatan Dunia mensyaratkan kita ini memeriksa masyarakat kita itu dengan swab test itu adalah 1.000 per 1 juta penduduk. Penduduk Bone ini kurang lebih 800.000. Berarti kita ditargetkan untuk paling tidak memeriksa 800 orang warga Bone. Nah, paling tidak dengan hasil paling tidak minimal maksimal 5% yang positif. Kalau masih di atas 5% positif, maka kita masih dianggap daerah yang berisiko. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian, untuk update situasi COVID-19 Sulawesi Selatan terakhir ini, kita di Bone alhamdulillah dari 27 kecamatan
kita masih berada di zona kuning. Zona kuning itu artinya risikonya rendah. Alhamdulillah hanya 3 kabupaten yang berada di zona kuning. Ya. Nah, ini penting untuk kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan adalah masyarakatnya harus patuh betul-betul menjalankan protokol kesehatannya. Kalau tidak patuh percuma ibu kasar dengan mobil raisanya keliling menyampaikan informasi kepada masyarakatnya. Apalagi kalau dalam hatinya kita dia lebih sembarang saja, tidak begitu COVID harus susah. Kita mau patuh, ya. Kalau kita patuh, disiplin, ya, menjalankan apa yang disampaikan untuk bersama-sama keluar dari COVID-19, insya Allah pasti berhasil. Demikian, sudah Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Dokter hari ini sekaligus beliau sudah berbicara COVID-19. Siswa pada tim mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga masalah informasi isu-isu tentang COVID ini mudah-mudahan hari ini bisa dipahami dan bisa dijelaskan juga kepada masyarakat luas keluarganya bahwa yang mengatakan COVID itu hanyalah rekayasa itu adalah pengetahuan mereka yang pas-pasan. Ya, tapi kalau orang yang berpendidikan berpengalaman mungkin tidak akan menanggapi seperti itu. Tidak mungkin lah. Para dokter bilang isu COVID ini hanya sabotase atau macam-macam. Masa dokter harus mengorbankan jiwanya hanya karena COVID-19? Kan tidak. Banyak kita lihat dokter yang berjuang menangani COVID, mereka harus meregang nyawa menghadap sang Halik juga karena disebabkan oleh COVID tadi. Ya, ini suatu pelajaran, mudah-mudahan bisa masuk ke otaknya. Masuk tidak? Alhamdulillah mudah-mudahan bisa masuk. Dan saya juga titip juga Pak Dok, sebagai ketua Satgas juga menitipkan kepada mereka suatu saat mereka bisa juga menyampaikan kepada masyarakat luas tentang edukasi kesehatan saat ini masalah dengan COVID-19. Oke, Pak Dok juga ingin saya sampaikan juga di sini kami juga menyarankan untuk tidak melakukan fisik selama dalam proses belajar mengajar. Karena itu pun yang kami antisipasi tadi adalah jangan sampai ada virus di masing-masing siswa ataukah kami selaku pembina yang tidak sengaja bawa virus. Makanya saya sampai hari ini masih melarang untuk melakukan kontak fisik. Dari setiap kegiatan yang memerlukan kontak fisik kami tidak lakukan. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Dok. Jangan bosan-bosan kalau kasar ini. Terima kasih. Salam satu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.